Selamat datang di podcast Jumat Malam, ruang dengar Anda untuk kisah-kisah mistis, ilmu gaib, dan legenda kelam Nusantara. Malam ini, kita akan menyingkap salah satu ajian paling legendaris dari tanah Jawa. Ajian yang katanya bisa membuat wajah Anda bercahaya, senyum Anda memikat, dan siapapun yang menatap akan jatuh hati. Namun hati-hati, ajian ini bukan sekadar ilmu pengasihan. Ia menyimpan sisi gelap yang bisa menghancurkan pemiliknya. Inilah ajian Semar Mesem, senyum mistis pemanis wajah. Malam ini, di bawah temaram lampu dan kesunyian yang menyelimuti kamar Anda, kita akan membuka lembaran kuno dari ilmu Jawa, sebuah ajian yang namanya masih bergaung hingga kini, ajian Semar Mesem. Bagi orang Jawa, nama Semar bukanlah asing. Ia adalah sosok pamomong, pengasuh, pengayom dalam dunia pewayangan. Tubuhnya gemuk, wajahnya sederhana, bibirnya selalu tersenyum. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kebijaksanaan yang bahkan para dewa pun hormati. Senyum Semar bukan sekadar lengkungan bibir, ia adalah simbol ketulusan, penerimaan, dan kekuatan batin yang memikat. Dalam kepercayaan Jawa, senyum memiliki daya gaib. Senyum yang lahir dari hati bersih bisa menenangkan jiwa orang lain. Namun senyum yang dipelajari melalui laku tirakat dan mantra bisa berubah menjadi senjata. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ajian Semar Mesem, ilmu pelet legendaris yang konon mampu meluluhkan hati siapapun yang melihat pemilik ajian ini. Ada kisah kuno tentang seorang bangsawan Jawa yang menghadapi lawan politiknya. Ia tak perlu menghunus keris, tak perlu mengangkat tombak. Hanya dengan senyum, lawannya terdiam, terkesima, bahkan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Rakyat percaya, bangsawan itu menguasai ajian Semar Mesem. Namun, setiap kekuatan memiliki harga. Dan harga Semar Mesem bukanlah sesuatu yang ringan. Ajian tidak lahir begitu saja. Ia menuntut pengorbanan yang dalam budaya Jawa disebut tirakat. Untuk mendapatkan Semar Mesem, seorang calon harus menjalani serangkaian laku yang berat. Puasa mutih, berhari-hari hanya makan nasi putih dan minum air putih. Tanpa garam, tanpa lauk, tanpa rasa. Tujuannya, membersihkan tubuh dari kenikmatan duniawi. Ngebleng, mengurung diri di kamar gelap selama 24 jam penuh, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa bicara dengan siapapun. Hanya ditemani doa dan napas sendiri. Pati geni, puasa tanpa api. Tak boleh melihat cahaya, tak boleh menyalakan lampu, tak boleh makan makanan yang dimasak api. Hidup hanya dalam kegelapan, menyatu dengan sunyi. Semua itu dilakukan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di malam Jumat Kliwon, tirakat dilanjutkan di makam keramat. Duduk bersila di antara nisan, mengucapkan doa, dan menahan rasa takut. Bayangkan, hawa dingin merayap, suara burung hantu melengking, dan bisikan tak kasat mata menari di telinga. Konon, jika hati tidak kuat, arwah gentayangan bisa menampakkan diri. Ada kisah seorang pemuda Madura yang mencoba laku Semar Mesem. Di malam pertama, ia tak kuasa menahan lapar. Ia mencuri makan. Dan sejak saat itu wajahnya berubah pucat, senyumnya kaku, matanya kosong. Orang-orang bilang, ia gagal dan justru dirasuki oleh roh penasaran. Tirakat bukan sekadar syarat, ia adalah pintu yang membentuk batin. Tanpa kesiapan hati, ajian Semar Mesem hanya akan menjadi kutukan. Ajian ini berpuncak pada mantra. Mantra Semar Mesem tidak sekadar kata-kata. Ia adalah getaran. Suara yang diucapkan dengan napas tertentu, pada jam tertentu, dalam keadaan batin tertentu. Mantra biasanya dibaca saat bulan purnama, ketika sinar rembulan jatuh ke tanah, menerangi wajah sang pengamal. Ketika diucapkan dengan benar, wajah pemilik ajian perlahan berubah. Senyumnya memancarkan daya tarik yang tak bisa dijelaskan logika. Mata orang yang menatapnya seolah tersihir. Ada aura damai, sekaligus misteri yang membius. Seorang pedagang pasar di Jawa konon mengamalkan Semar Mesem. Dagangannya selalu laris. Orang-orang datang, membeli,
dan merasa senang bertemu dengannya. Bukan sekadar karena barang dagangannya, tapi karena senyumannya membuat hati tenteram. Namun, jika digunakan dengan niat buruk, senyum itu bisa berubah menjadi racun. Cerita tentang pengguna ajian Semar Mesem begitu banyak dan kebanyakan berakhir tragis. Ada seorang pemuda desa yang tergila-gila pada putri lurah. Ia tahu, cintanya tak mungkin diterima karena ia miskin. Maka ia mencari seorang guru ilmu Jawa dan belajar Semar Mesem. Setelah melewati tirakat, ia menguasai ajian itu. Benar saja, putri lurah jatuh hati. Mereka menikah, namun rumah tangga itu hancur. Sang istri sering menangis tanpa sebab. Kadang ia berteriak, "Aku tidak mencintaimu, aku dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat." Hingga akhirnya, ia jatuh sakit dan meninggal muda. Pemuda itu menyesal, tapi terlambat. Ada pula kisah prajurit yang menggunakan Semar Mesem dalam perang. Ketika berhadapan dengan musuh, ia tersenyum. Musuh terhuyung, bingung, bahkan meletakkan senjata. Kemenangan terasa mudah. Tapi setelah perang usai, prajurit itu mengalami nasib mengerikan. Ia tidak bisa berhenti tersenyum. Wajahnya membeku, bibirnya terus tertarik ke atas, matanya kaku. Ia mati dengan senyum yang menyeramkan. Seorang dukun modern di kota besar menggunakan Semar Mesem untuk jasa pelet. Banyak klien datang, wanita yang ingin dicintai, pria yang ingin mengikat pasangan. Tapi semakin banyak klien, semakin sering dukun itu didatangi mimpi buruk. Arwah korban yang sakit hati datang menuntut. Di akhir hidupnya, dukun itu mati dengan wajah menghitam, lidah terjulur, dan senyum kaku yang tidak bisa hilang. Semar Mesem adalah ajian yang indah, tapi juga mengerikan. Dalam dunia ilmu Jawa, dikenal istilah balik aji. Artinya, jika ajian digunakan tidak semestinya, energi gaib akan berbalik menghantam pemiliknya. Pada Semar Mesem, balik aji bisa membuat wajah pemiliknya berubah menakutkan. Senyum yang tadinya memikat bisa berubah jadi senyum ngeri. Bibir retak, gigi menghitam, mata kosong. Ada seorang penjual pelet di Jawa Tengah yang terkenal sakti. Tapi suatu malam, ia memandang cermin dan yang ia lihat bukan dirinya. Wajahnya sendiri tersenyum menyeramkan, matanya merah, dan dari mulutnya menetes darah. Sejak itu, wajahnya berubah permanen. Orang-orang menjauh, dagangannya sepi, dan ia mati dalam kesendirian. Semar Mesem bukan sekadar ilmu pemanis. Ia adalah ujian. Apakah hati seseorang benar-benar bersih, atau hanya rakus akan nafsu? Meski zaman berubah, ajian ini tidak pernah hilang. Banyak orang masih mencari ilmu pengasihan di era modern. Paranormal kota besar membuka praktik, menawarkan jasa Semar Mesem dengan tarif tinggi. Ada yang memakainya untuk asmara, ada pula yang menggunakannya untuk melariskan bisnis. Namun di balik semua itu, ada pelajaran besar, aura wajah. Dalam bahasa modern, ini disebut karisma, public speaking, atau personal branding. Senyum yang tulus, tatapan mata yang yakin, tutur kata yang lembut, semua itu adalah bentuk Semar Mesem yang alami. Paranormal mengatakan, Semar Mesem sejati bukan dari mantra, tapi dari hati yang bersih, ikhlas, dan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta. Tapi, siapa yang bisa menahan godaan jalan pintas? Ajian Semar Mesem mengajarkan bahwa senyum adalah kekuatan. Namun kekuatan itu bisa jadi berkah, bisa pula jadi kutukan. Banyak orang tergoda, mereka ingin dicintai, dihormati, disukai, tanpa usaha, tanpa kesungguhan, hanya dengan mantra. Tapi mereka lupa, cinta yang lahir dari paksaan hanya membawa penderitaan. Senyum Semar adalah senyum kebijaksanaan. Jika ditiru dengan hati bersih, ia akan memikat siapa saja. Tapi jika dipaksa lewat ajian, ia akan menghancurkan jiwa. Maka, berhati-hatilah. Jangan pernah mencari jalan pintas dalam urusan hati. Karena yang mistis selalu meminta bayaran. Demikian kisah malam ini.
tentang ajian Semar Mesem, sebuah ilmu pengasihan yang indah sekaligus berbahaya. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran bahwa cinta sejati tidak lahir dari ajian, melainkan dari hati yang tulus. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa ikuti terus podcast Jumat Malam, karena setiap pekan akan ada kisah-kisah mistis lain yang menanti untuk menghantui telinga Anda. Saya pamit, sampai jumpa di Jumat berikutnya. Dan ingat, berhati-hatilah dengan senyuman, karena tidak semua senyum berasal dari hati.